Kita butuh generasi muda yang handal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan. Sekali lagi, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa santri. Untuk itu, mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Dana abadi pesantren. Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Kita ketemu ini di hari Kamis ini bertepatan dengan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming itu melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD ya, Bung Rocky. Ya, saya tahu ini sebenarnya formalitas lah Bung Rocky, tapi banyak orang bilang ini Pak Prabowo sehat apa enggak gitu, kira-kira orang menduganya gitu. Padahal ini kan formalitas sih saya kira ya. Tapi yang menarik itu adalah ini ada isu baru juga yang berkembang. Ini saya kira kaitannya dengan kemarin Gibran itu kan tampil pidato ya, diminta oleh Pak Prabowo tampil pidato, terus kemudian dia membocorkan program-program Pak Prabowo. Programnya itu katanya salah satunya dana abadi untuk santri, terus kemudian ada soal untuk lansia, kartu lansia, terus kalau nggak stunting atau apalah, pokoknya dia main kartu-kartu kayak Pak Jokowi deh, persis Jokowi, betul, di Jokowi kecil ini memang. Dan tapi kemudian yang orang terkejut-kejut ketika Sri Mulyani komentar bahwa itu semua sudah ada dalam APBN, jadi itu bukan hal yang baru, katanya lihat aja ada di APBN. Itu satu. Yang kedua ada isu, nah ini saya gelontorin depan saja, bahwa kabarnya KPU itu meniadakan debat, gitu. Debat kandidat itu katanya mengakomodir dia, orang tidak bisa membayangkan ketika Gibran debat dengan Pak Mahfud MD gitu ya, dengan Caimin gitu. Tapi KPU sudah membantah, ada kok katanya debat itu 5 kali gitu. Tapi tetap saja ini muncul semacam ini, olok-olok semacam itu, Bung Rob. Iya, soal kartu-kartu itu ya, buat apa lagi main-main kartu, kan itu cuma simbol waktu itu, gimmick oleh Presiden Jokowi untuk pamer bahwa rakyat akan sejahtera dan fasilitas ini dipermudah dengan kartu-kartu itu. Itu kan semua kartu mati. Kalau main kartunya kartu mati semua kan. Mungkin masih ada satu kartu yang disimpan oleh seseorang, namanya kartu Indonesia Dungu itu, yang mau dipakai dia sendiri tuh. Kan itu nggak mau dibagi-bagi. Tapi dari kita satira-satira begini memang terbaca bahwa yang mau diajukan oleh Gibran ya sebetulnya tunggu aja apa yang Prabowo ucapkan nanti kan. Atau bagian-bagian yang ada dalam visi misi kan kadang-kadang bukan itu yang dimaksud. Visi misi kan ya dibikin bagus-bagus, program juga bagus-bagus. Tapi selalu ada jarak antara election dan decision. Apa yang dipilih itu bisa beda dengan apa yang diputuskan nanti itu. Dan bahkan belum diputuskan, Sri Mulyani udah kasih komplain bahwa itu udah ada di APBN, jadi tinggal pakai APBN sebetulnya tuh. Kalau begitu Anies juga bisa pakai visi yang sama, Ganjar juga bisa pakai visi yang sama, kan semua APBN kan, udah ada di APBN tuh. Dan itu semacam ketentuan undang-undang. Tapi yang menarik kalau Sri Mulyani nyinyir pada Gibran, itu artinya besok Sri Mulyani akan di reshuffle itu, karena nggak boleh nyinyir pada anak presiden. Jadi tetap kita mau tunggu sebetulnya. Ini kejelasan dari yang kedua tadi temanya dari debat itu kan. Debat itulah yang ditunggu orang tuh, dan sebetulnya hanya dengan debat itu bisa dibongkar kesehatan otak dan kesehatan mental juga kesehatan fisik. Di dalam perdebatan nanti mesti stabil emosinya, jangan sampai terlihat bahwa seseorang itu tidak bisa menahan emosi, jangan sampai terlihat bahwa seseorang itu menghafal-hafal angka aja tapi logika antar angka dia nggak tahu tuh, sehingga seolah-olah kalau bisa jawab cepat-cepat tuh biar nggak terbaca bahwa logikanya kacau sebetulnya. Juga ketahanan fisik untuk tampil di atas panggung kan. Jadi tetap ini KPU harus mewajibkan itu dan tentukan dalam program, jangan cuma bilang ya nanti akan ada 5 ya apa. Satu waktu mungkin juga akan dibatalkan itu karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tentu Pak Prabowo bisa berdebat, tentu Anies ya pasti mampu, Caimin apalagi itu siksak lidah Caimin itu nggak bisa dikejar oleh Polo Rossi bahkan tuh. Jadi sebetulnya kita mau lihat hasil yang step kedua. Kan step pertama adalah upaya untuk meloloskan Gibran, udah terjadi.
Step kedua adalah upaya mencitrakan Gibran supaya betul-betul tidak ada jarak intelektual dan tidak ada jarak emosional dengan Pak Prabowo. Karena itu Pak Prabowo berupaya untuk melindungi Gibran dengan mengatakan, benar kan yang gue pilih kan? Oh iya benar, karena memang cuma itu yang mesti dipilih, kan nggak ada lain kan. Jadi sebetulnya keadaan ini yang orang tunggu, oke, tahap ketiga, oke, kita lihat real time-nya di atas panggung, bagaimana penampilan capres cawapres ini kan melalui pertanyaan-pertanyaan kritis dari panelis. Tapi tentu panelis juga akan dikasih kisi-kisi seperti biasa. Jadi jangan sampai hanya jadi formalitas lalu rakyat menganggap bahwa sempurna sandiwara pemilu ini. Jangan sampai itu terjadi. Udahlah, udah cukup sampai dengan kekacauan publik yang nggak bisa paham bagaimana Gibran jadi wakil presiden Prabowo. Tetapi udah, itu jadi fakta politik. Kan kita seringkali menganggap ya udah yang kita udah analisis, ya udahlah, kita tunggu lagi fakta berikutnya tuh. Ya, tapi ini saya tadinya menanggapi cukup serius ya soal debat ini yang katanya ditiadakan, dan saya menyatakan nggak mungkin lah itu. Tapi ini yang menelpon saya adalah seorang wartawan senior begitu, dan dia mendengar langsung memang dari lingkaran dekat Pak Prabowo itu, katanya mereka menginginkan kalau bisa tidak ada debat itu, karena katanya itu nggak sampai ke akar rumput, katanya debat itu percuma saja. Dan orang kemudian sahabatnya juga mencurigai ini pasti ada kaitannya dengan Gibran. Kenapa? Karena saya pikir kalau Mahkamah Konstitusi aja bisa diacak-acak seperti itu, apalagi cuma KPU, cuma debat gitu kan, bisa lah itu diatur gitu. Iya, udah bikin aja semacam debat yang direkam, kan bisa pakai apa namanya, ChatGPT kan, supaya ditampilkan. Tetapi publik ingin lihat itu, nggak ada alasan buat rakyat kecil tentu nggak ngerti debat yang terlalu canggih. Tetapi bahasa tubuh orang kan bisa dilihat oleh rakyat. Dan jangan anggap enteng bahwa mereka yang menunggu penumpang di pengkolan itu seringkali berdebatnya kuat sekali itu para ojek pengkolan ya. Ojek di situ tuh. Dan sering juga di taksi-taksi tuh, kalau saya naik taksi pasti diajak ngobrol. Jadi terlihat bahwa memang soal politik itu udah dimengerti lah sampai di tingkat bawah tuh. Hanya soal istilah yang mungkin terlalu canggih, tapi mereka merasakan. Suatu waktu mereka bilang, ngapain debat istilah kan? Tuh kita tahu apa yang terjadi di pasar tuh, bagaimana harga-harga nggak bisa ditahan, bagaimana kesulitan ekonomi di dunia pendidikan yang seharusnya gratis tapi tetap aja pungutan-pungutan. Karena mereka mau tunggu itu tuh, dan itu nggak perlu dengan bahasa yang aneh-aneh. Tinggal ditunggu apa yang disebut dengan kartu Indonesia Pintar versi Gibran beda dengan versi Jokowi. Enggak, pasti sama. Karena itu adalah cuman copy paste aja tuh, semacam plagiasi sebetulnya kan. Dan plagiasi itu langsung dibantah oleh Sri Mulyani. Jadi tetap orang ingin ada satu percakapan yang sifatnya menguji kecerdasan, menguji kematangan emosional, dan itu mesti disorot oleh kamera supaya kita nggak anggap bahwa terus-menerus, walaupun kita tahu skornya itu akan ditentukan, kalah debat pun tetap akan menang pemilu, kira-kira begitu kan. Karena ini bukan cuma soal mengatur keadilan, tapi merencanakan kecurangan. Jadi dasarnya adalah dari awal pasti kubu Pak Jokowi akan keluarkan segala macam peralatan untuk memenangkan Gibran, bukan memenangkan Prabowo. Sebenarnya kalau Prabowo jalan sendiri juga bisa menang. Ya. Nah, saya kira harapan kita tadinya ya bahwa pemilunya akan berubah, akan menarik dengan ada 3 pasang calon, dan kemudian sudah mulai ada inisiatif dari kampus-kampus untuk menyelenggarakan debat kandidat, dan dengan begitu yang kita sampaikan bahwa berkali-kali bahwa tidak hanya bermodal elektabilitas tapi juga bermodal intelektualitas dan juga etikabilitas. Ya sulit kita berharap yang soal etikabilitas, saya kira udah selesai itu Bung Rocky, itu nggak bisa berdebatkan lagi, itu udah hancur lebur itu etikabilitas itu. Ya betul. Jadi waktu kita mulai dengan upaya mengamati dan mengamankan pemilu, FNN buat parameter. Lolos pertama etikabilitas, lolos kedua intelektualitas, lolos ketiga baru elektabilitas. Etikabilitas akhirnya hancur seperti yang kita duga tuh, dan seluruh rakyat tuh menganggap ini nggak ada etika sama sekali di Presiden Jokowi itu, memaksakan sesuatu yang tidak pantas sebetulnya. Lalu beban itu tiba pada Gibran. Gibran mesti membuktikan bahwa oke, etikabilitas dia langgar, tapi intelektualitas masih bisa dia pertahankan. Itu justru yang ditunggu oleh anak-anak BEM yang seusia dia kan, yang bersedia untuk menunda sebentar etikabilitas, tapi jangan-jangan memang ada intelektualitas yang bisa mensubsidi etikabilitas, walaupun itu unsubsidized. Tetapi anak-anak mahasiswa ini kan mau nunggu, kan dia tahu pikiran Prabowo udah. BEM UI udah tahu lah itu, atau BEM UGM, seluruh BEM Indonesia, BEM di Rokan Hulu juga tahu itu. Demikian juga isi pikiran Mahfud MD, demikian juga isi pikiran
Anies Caimin yang berkali-kali ada di dalam media massa. Tinggal orang tunggu apa konsep dari Gibran sebagai wakil presiden. Kalau ditanya misalnya tentang bagaimana kalau keadaan pangan memburuk, apakah Gibran mampu untuk mengatasi hal itu, memimpin sementara 3 bulan karena Pak Prabowo sibuk untuk mengendalikan isu global security di Pacific Basin misalnya kan. Nanti orang bisa tanya begitu kan, pembagian kerja dalam keadaan ketegangan dunia. Indonesia ada dalam krisis pangan, sementara dunia dalam krisis security. Pasti Prabowo akan diminta untuk fokus pada krisis security. Maka Gibran akan diminta untuk menangani pangan. Apa poinnya Gibran misalnya? Kalau saya misalnya bantuin pertanyaan semacam itu, bagaimana Gibran menjawab kan? Itu semuanya itu memerlukan ujian di atas panggung. Nggak boleh itu sekedar dianggap mau menjatuhkan seorang. Ini problem real yang mahasiswa ingin tahu. Seangkatan Gibran itu paham nggak environmental ethics? Jadi semua hal itu mesti diloloskan sebagai tema debat dong, supaya KPU jangan jadi sekedar komisi penyesuai umur. Oke, tapi saya kira parameter-parameter kita itu agak sulit untuk dipenuhi ya oleh Gibran, karena satu, soal etikabilitas sudah hancur lebur. Karena ini lagi ramai juga kemarin Pak Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat itu dia menggunakan baju hitam, kata dia, karena dia menyatakan saya sedang berkabung karena di Mahkamah Konstitusi ada prahara. Dia menyebutnya begitu, dan dia bahkan secara tegas menyatakan dalam sebuah forum resmi di Kementerian Hukum dan HAM bahwa eranya Jokowi itu lebih buruk dibandingkan era Orde Lama, Orde Baru, dan bahkan SBY. Dia menyebutnya seperti itu. Kan ini serem ini. Dan kita bayangkan kalau kemudian dari intelektualitas kita sulit lah berharap dari Gibran. Mohon maaf. Nah, paling yang bisa diandalkan oleh Gibran sekarang adalah elektabilitas, dan itu yang sekarang kita lihat sekali bahwa banyak sekali lembaga survei yang tiap hari menggelontorkan isu bahwa isu saya kira itu ya, atau hoax jangan-jangan bahwa pasangan Prabowo dan Gibran ini elektabilitasnya tertinggi. Itu terlihat kalau penyakitnya makin parah lalu dimanipulasi medical recordnya kan. Ya. Demikian juga kalau isu publiknya makin turun, maka dia mesti di backup dengan manipulasi opini publik, yaitu lembaga-lembaga survei. Jadi semakin lembaga survei berupaya untuk mengambil sisi yang terbalik, semakin orang tahu bahwa ini lembaga survei yang hanya dipakai untuk menolong elektabilitas dari Gibran. Tapi kita bisa bayangkan nggak ada satu lembaga pun yang bisa diandalkan atau reliable untuk menentukan bahwa elektabilitas Gibran naik. Semua orang seluruh dunia bahkan itu menganggap ada yang aneh, dan justru mesti ada langkah yang lebih jauh, yaitu memastikan bahwa Presiden Jokowi harus bertanggung jawab terhadap kekacauan konstitusional ini. Karena tetap diam-diam sebetulnya Jokowi itu udah masuk di dalam satu kemungkinan untuk diimpeach karena melakukan hal-hal yang tidak layak kan, dan dalam aturan-aturan etis negara itu udah pasti dia kena itu. Hanya karena kekuasaan presiden masih mampu untuk mengendalikan opini publik, maka mungkin akan tertunda. Tetapi begitu ada kejadian kecil semacam hakim siapa tadi Arief Hidayat ya. Ya, Arief Hidayat. Arief Hidayat mengucapkan itu, pasti hakim-hakim lain juga sebetulnya udah tahu dari awal kok Arief akan bicara begitu. Tinggal tunggu aja, dicicil aja satu persatu hakim ucapin hal yang sama. Maka dengan sendirinya software etis dari Mahkamah Konstitusi sudah runtuh, hancur. Jadi itu pentingnya. Jadi Pak Jokowi juga atau ketua-ketua partai politik mesti nangkap sinyal dari Pak Arief Hidayat. Demikian juga sinyal bagus dari Saldi Isra kan, juga dari Ibu Eni itu kan. Semua ini kan mencicil ketidaksukaan terhadap manipulasi yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi tentang pelolosan Gibran sebagai wakil presiden. Ya, dan saya kira ini ada potensi bahaya mengancam yang saya kira sebenarnya sudah dibaca oleh juga Profesor Yusril Issa Mahendra ya, berkaitan dengan keabsahan keputusan di Mahkamah Konstitusi kan kalau ada pernyataan seperti dari Saldi Isra, sekarang ada pernyataan Pak Arief Hidayat menyebutnya sebagai prahara, dan kemudian Denny Indrayana menyebutnya bahwa ini tidak sah gitu. Nanti kalau toh ternyata di belakang Gibran dan Prabowo yang menang, orang akan rame-rame mengajukan persoalan secara hukum gitu. Apalagi Pak Yusril juga menyatakan ini jadi potensi delegitimasi terhadap hasil Pilpres kalau pemerintah tidak segera turun tangan. Saya kira itu juga yang sebetulnya semua orang tahu, bahkan Prabowo juga menduga itu akan ada delegitimasi karena ini nggak selesai. Kita tahu bagaimana Yusril walaupun ada di kubu Gerindra tapi dia intelektual yang kukuh di dalam pendirian
tata negara. Tetapi dalam basa-basi pencapresan tentu Pak Yusril mesti ya low profile lah. Tetapi lingkungan Pak Yusril juga akan meminta Pak Yusril untuk tentukan sikap dong. Anda memang politisi, tetapi lebih dari itu Anda seorang etikus yang harus menetapkan etik nggak keputusan Mahkamah Konstitusi. Paling nggak udah ada pelanggaran etik di situ. Pak Jimli juga yang Jimli Asidik yang diminta untuk jadi semacam oversight committee itu juga mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berbahaya tuh. Jadi mengintip psikologi itu yang sedang terjadi sekarang tuh. Partai-partai lain, kalau PDIP jelas-jelas itu berupaya untuk menganulir keputusan itu kan. Dan PDIP bisa bikin langkah yang justru lebih radikal, itu bikin pansus misalnya di DPR untuk mempersoalkan Mahkamah Konstitusi. Dan etika tertinggi adalah Ketua Mahkamah Konstitusi minimal diberhentikan, kan itu intinya kan. Yang seharusnya udah terjadi. Dan Pak Jokowi sampai sekarang seolah-olah ada di atas angin karena dia merasa ya nanti juga bisa diselesaikan dengan cara-cara konvensional. Cara konvensional ada cara-cara tekan menekan kan. Tetapi kita mesti ingatkan publik sudah tiba pada kesimpulan bahwa Jokowi betul-betul sudah selesai karena dia nggak mampu lagi untuk bersikap jujur. Jadi itu. Nah sekali itu terjadi di pikiran publik sulit dipulihkan. Impactnya kemana? Ya pada Prabowo pasti, pada Gibran. Ya, saya kira itu setting yang sekarang mesti kita perhatikan. Ya, saya kira memang ini jadi udah semacam apa ya, kalau kita sebut cacat bawaan ya. Sejak dalam kandungan ini cacat ini saya kira agak berat untuk kendati katakanlah mereka terpilih berdua nanti. Saya kira ini jauh lebih serius dibandingkan persoalan Pak Jokowi dulu ya. Kalau Pak Jokowi kan memang ada sengketa di Mahkamah Konstitusi dan orang pun akan bertanya pada Anwar Usman karena kemarin kata dia kenapa dia terlibat dalam dia tidak mundur dan dia bisa independen karena kata dia mengadili norma di situ bukan sengketa, kata dia begitu. Tapi ketika ditanya, loh nanti ketika sengketa hasil pilpres, apakah dia juga tetap akan bertahan di situ dan kalau itu melibatkan Gibran, masa dia nggak mundur juga? Iya itu istilah bagus ya netizen itu istilah Hasbuno cacat bawaan atau istilah lebih netral kerusakan genetik, kira-kira begitu. Nah, kerusakan genetik ini berawal dari sistem yang tidak bisa memisahkan antara kepentingan keluarga dan kepentingan bangsa. Nah, saudara Ketua Mahkamah Konstitusi persis ada di batas itu. Kan orang akan tagih Anda berpihak pada Gibran sebagai bagian keluarga atau berpihak pada kepentingan negara yang isinya pakar hukum negara. Bahkan kolega Anda yang paling paham tentang lika-liku di dalam MK itu tiga orang tadi, Bu Eni, Pak Saldi, lalu Pak Arief itu kolega dekat Anda pun ngerti dan kasih sinyal bahwa Anda melanggar tata tertib etika tuh. Jadi gagal kerusakan genetik ini yang akan menuntun kita sampai ke pemilu. Itu juga bukan sekedar potensi, itu pasti sudah disiapkan. Berkas-berkas gugatan oleh masyarakat sipil, udah pasti kontras, LBH atau Perludem, Setara Institut udah siap-siap untuk mempersoalkan itu. Jadi udah itu udah jadi grammar utama kita bahwa ada cacat genetik di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi itu dan itu berawal dari satu kesimpulan yang dibuat di meja makan di sebuah hari Rabu di depan lapangan Monas. Oke, baik, makasih Bung Rocky. Tetap 0%, tidak sabar menunggu debat antara Gibran dan Mahfud dan Caimin ya. Betul, yes.